Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rastia Sidki akan membuka acara podcast malam hari ini bersama teman saya Kang Lukman dan Mas Ribu. Untuk perkenalkan Mas Kang Lukman. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Umar Hakim. Saya mahasiswa dari Teknik Informatika Angkatan 2002. Di sini saya sebagai narasumber pertama dari materi podcast Brute Force. Oke, dilanjut Mas Kribo. Nama saya Muhammad Salahuddin Putra. Status saya mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2022. Untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang brute force algoritma kepada teman-teman. Akan saya mulai. Apa yang Anda ketahui tentang brute force algoritma? Oke, saya dulu akan menjawabnya itu. Algoritma sendiri adalah intinya untuk setiap menyelesaikan masalah kita itu membutuhkan algoritma sendiri. Itu pengertian pertama dari algoritma. Dan pengertian dari algoritma brute force adalah salah satu metode penyelesaian masalah yang sederhana namun efektif. Nah, metode ini mengandalkan kekuatan komputasi untuk menguji setiap kemungkinan solusi yang ada sehingga dapat menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah. Bagaimana dengan Mas Libo dalam pandangan ini? Menurut saya brute force itu tidak efisien. Kenapa kok tidak efisien? Karena terlalu berpikir untuk mengurutkan sebuah data atau algoritma itu sendiri. Semisal di lingkungan jual beli lah, masa barang datang kok nggak langsung dijual, masa diurutkan diurutkan, oh disimpan dulu lah, nanti juga laku juga, nggak mungkin kan? Pasti ada tanggal expirednya. Gimana? Kenapa konsepnya kok bisa cara gampang disindem, kok gak langsung datang langsung dijual, kok ada penimbunan? Konsepnya itu bagaimana untuk penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya itu gimana ya? Kalau barang datang itu kan pasti tanggal kadaluarsanya masih panjang ya. Jadi kita keluarkan yang lama dulu. Jadi contoh dalam kehidupan lah. Jadi bahwa garis bawahi brute force algoritma sendiri dapat menjadi sangat lambat jika ruang pencarian besar dan kompleksitas algoritma sendiri memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah dan berdasarkan ukuran ruang pencarian. Jadi untuk Anda sendiri, apa keunggulan dan kelemahan dari brute force itu? Untuk dari pendapat Kang Lukman bisa diutarakan. Kelebihan kelemahan. Keunggulan yang pertama dari brute force adalah pertama tadi efektif, tapi tidak efektif dalam waktu. Itu ada kelemahan juga. Efektif dalam data yang lebih kecil, tapi efektif dalam ruang.
piye itu efektif dalam itu apa itu Data yang si tai lah Itu di Brute Force menghasilkan algoritma baku standar untuk tugas-tugas komputasi secara penjumlahan atau perkalian buah bilangan, menentukan elemen-elemen minimum dan maksimum di dalam tabelis keunggulannya. Untuk kemudahan implementasi dan pemahaman, itu tadi judulnya, maaf, itu Brute Force sederhana dan mudah dimengerti. Itu kecil dari keunggulannya. Menurut masalah gimana kelemahannya gitu dari Brute Force? Gimana mas? masuk kawan nak kono lah. Kelebihan kelemahan ini aku. Ono aja misal Kata nomor 5. kelebihan kelemahan. Bisa. lanjut Kekurangannya karena pendekatannya yang sangat langsung dan terbatas, dan pemeriksaan semua kemungkinan solusi secara berturut. Saya tambahin lagi tentang kelemahan dari algoritma Brute Force, yaitu tidak optimal. Nah, kenapa kok dikatakan tidak optimal? Algoritma Brute Force tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal dalam waktu yang wajar. Hal ini terutama pada masalah yang sangat kompleks atau masalah banyak kemungkinan solusi. Terkadang algoritma ini menghasilkan solusi yang memuaskan tetapi tidak optimal. Itu utama dari saya. Apakah ada tambahan mas? Cukup sih. Cukup. Jadi untuk Kelemahannya itu sangat lambat besar. Dalam lingkup besar itu sangat lambat. untuk Kang Lukman sendiri, bagaimana optimasi algoritma Brute Force dalam pemecahan masalahnya? Untuk optimasinya, pendapat Anda? ayo aku Optimasi dari Brute Force mengacu pada usaha untuk meningkatkan efisiensi atau mengurangi kompleksitas algoritma Brute Force dengan memanfaatkan beberapa teknik atau strategi. Meskipun algoritma Brute Force secara inheren cenderung tidak efisien untuk masalah, optimasi Brute Force dapat membantu mempercepat eksekusi dan mengurangi ruang pencarian. Tapi jika pendapat Anda, algoritma Brute Force dibandingkan dengan algoritma yang lainnya dalam kompleksitas waktu dan ruang, apakah bisa diandalkan untuk algoritma Brute Force sendiri dari yang algoritma yang lainnya? Masa yang disebut apa? Mungkin bisa, tapi dalam skala besar itu sangat lambat. Kalau kecil itu kemungkinan bisa membantu. Untuk contoh algoritma sendiri dari Brute Force seperti bubble sort dan quick sort dan contoh algoritma selain Brute Force sendiri ada contohnya seperti bubble sort, selection sort dan sequential sort. Itu lebih mudah yang mana dibandingkan dari Brute Force itu sendiri menurut Kang Lukman?
Oke, banyak kan algoritma. Sekarang saya akan membedakan antara perbedaan algoritma brute force dengan algoritma greedy. Algoritma brute force dan greedy merupakan dua pendekatan yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah, terutama di bidang ilmu komputer dan optimasi. Perbedaan antara kedua algoritma tersebut: yang pertama, cara pendekatan. Algoritma brute force menguji semua kemungkinan solusi secara berurutan secara sistematis. Ya, itu perbedaan pertama. Sedangkan dari algoritma greedy memilih solusi terbaik yang tersedia pada saat itu tanpa mempertimbangkan solusi yang lebih baik di masa depan. Ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya secara pendekatan. Yang kedua, masalah kecepatan. Algoritma brute force memeriksa semua kemungkinan solusi sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan masalah, terutama jika kemungkinan solusi yang harus diuji sangat besar. Jadi brute force itu kalau datanya semakin kompleks, dia semakin susah. Tapi kalau datanya singkat-singkat aja, ringkas, akan semakin mudah. Nah ini, sedangkan algoritma greedy sendiri lebih cepat dalam menyelesaikan masalah karena hanya mempertimbangkan solusi terbaik pada saat itu. Kembali lagi, ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Yang ketiga, keakuratan solusi. Algoritma brute force menjamin solusi yang optimal dari segi keakuratan karena memeriksa semua kemungkinan solusi. Sedangkan algoritma greedy tidak menjamin solusi yang paling optimal karena hanya mempertimbangkan solusi terbaik pada saat itu. Monggo bisa ditambah Mas atau cukup pertanyaan lain? Gimana masalah? Mungkin cukup. Untuk sampean sendiri, adakah masalah yang kompleks dalam memecahkan masalah itu sendiri di dalam kehidupan yang nyata, seperti yang disebutkan Mas Kribo sendiri tadi, seperti penimbunan barang untuk masalah yang kompleks. Aku kayak berapa terus ambil posisi dan ini Sendiri Kau sekalian. Jadi pertanyaannya diajukan ke siapa ya? Kayaknya Mas, saya sudah. dua-duanya bisa dijawab. Masalah Keroyokan. udah berdua. Sama-sama. Sebenarnya kalau usah tekan rekam, sekalian jawab coba bingung apa ya. Ini maksimal minimal durasi. Iya bebas. Pertanyaannya mau apa? Masalah-masalah kompleks dalam dunia nyata. Orang dulu sih. Jelas dulu. Ini loh, kapan masalah nak suatu program. Yes. Nah, jadi algoritma brute force sendiri adalah untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Jadi algoritma brute force apakah bisa memecahkan masalah dalam kompleksitas yang dari masalah penjualan tadi yang dibahas dari yang awal tadi? Apakah bisa? Bisa, mungkin bisa. Kalau dari penjualan skala kecil ya, mungkin kita tidak perlu mencari barang yang lama itu dijual. Kalau skala kecil kan bisa barang datang aja dijual. Ini skala besar kan mungkin mencari dulu ya, mencari barang itu yang mungkin expirednya mungkin apa mendekati expired, barang itu kita keluarkan dulu, dan yang baru kita simpan, baru barang yang
itu yang lama tidak keluar semua, dan kita keluarkan yang baru itu. Jadi ada konsep yang lama harus keluar dulu. Terima kasih atas pendapatnya yang panjang lebar. Untuk malam ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.